Ya, kita lanjutkan kembali. Kalau pada video sebelumnya kita sudah mempelajari menggambarkan medan arah atau phase portrait dari PD, koefisien konstan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penemuan solusi umum. Jadi di phase portrait itu menggambarkan solusi kesetimbangan atau equilibrium. Sementara pada pembahasan kali ini kita membahas solusi fundamental dari sistem PDL koefisien konstan yang sering juga disebut sebagai solusi umum. Ya, kita misalkan solusi yang memenuhi itu sebagai PE berpangkat lambda T. Sehingga melalui pemisalan ini kita cari X aksennya nanti akan sama dengan V lambda E berpangkat lambda T. Kita substitusikan pada kedua ruas, berarti kita nanti dapatkan P lambda E berpangkat lambda T sama dengan A dikali X. X nya adalah V E berpangkat lambda T. Ya, kita ketahui bahwa E pangkat lambda itu tidak pernah sama dengan 0, sehingga persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi P lambda sama dengan AP. Nah, coba kita perhatikan persamaan ini, di mana P adalah vektor, kemudian lambda adalah skalar, A itu adalah matriks. Nah, ini sudah kita bahas pada review tentang matriks, bahwa ini adalah permasalahan nilai dan vektor eigen. Dengan demikian solusi dari PD persamaan diferensial dengan koefisien konstan. Jadi solusinya adalah X sama dengan P E berpangkat lambda T, di mana P adalah vektor eigen, lambda adalah nilai eigen. Ya, dengan demikian permasalahan penentuan solusi dari sistem persamaan diferensial linear koefisien konstan sama saja dengan permasalahan mencari nilai dan vektor eigen. Ya, sehingga kasus-kasus yang terjadi bisa kita pilih menjadi yang pertama, yaitu mungkin saja kita memiliki lambda 1 sampai lambda n real berbeda. Jadi kemudian mungkin saja kita memiliki lambda yang salah satunya itu bermultiplikasitas ganda. Atau mungkin juga lambda itu muncul sebagai kompleks konjugat. Ya, sehingga jika kita miliki sistem PDL koefisien konstan, nanti karakteristik dari solusinya sangat bergantung pada nilai dan vektor eigennya. Mungkin sekian dulu, nanti saya akan berikan contoh untuk kasus yang pertama, yaitu ketika nilai eigennya itu ada sebanyak n berupa bilangan real yang berbeda. Ya, saya lanjutkan dengan case yang pertama. Case yang pertama yaitu
kita memiliki n nilai eigen yang berbeda. Saya berikan contoh. Untuk Q1 itu adalah saya punya X aksen sama dengan 1141 X. Berarti di sini X-nya adalah X1, X2. Ya, saya misalkan saja seperti tadi, solusinya adalah X sama dengan V berpangkat lambda T. Kita substitusikan dan akhirnya nanti kita harus mencari solusi dari V sama dengan lambda V, dimana V nanti ketemu sebagai vektor eigen dan lambda sebagai nilai eigen. Ya, ini bisa kita selesaikan menjadi A kurang lambda I V sama dengan 0. Kita ketahui vektor eigen adalah vektor tak 0, sehingga haruslah determinan dari A kurang lambda I itu harus sama dengan 0. Ya, kita ketahui A nya adalah 1 kurang lambda 1 kurang lambda. Jadi kita langsung gunakan notasi dari determinan, sehingga nanti kita dapatkan 1 kurang lambda kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, lambda kuadrat kurang 2 lambda dikurang 3 sama dengan 0, lambda sama dengan 3, atau lambda sama dengan negatif 1. Jadi dengan demikian kita sudah memperoleh dua nilai eigen yang berbeda. Nah, untuk masing-masing nilai eigen ini kita mencoba menemukan vektor eigen yang bersesuaian. Jadi kita ambil dulu untuk lambda sama dengan 3. Untuk lambda sama dengan 3 berarti kita memiliki A kurang lambda I, berarti kita punya negatif 2, 1, 4, negatif 2. Vektornya anggap P1, P2 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan P1 ditambah V2 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan P1 P2 itu nilainya adalah P1, berarti di sini adalah 2V1, atau bisa kita tuliskan sebagai P1 12. Sehingga kita ambil saja bentuk yang paling sederhana dari vektor eigen ini adalah vektor eigen pertama yang bersesuaian dengan nilai lambda 3 adalah 1, 2. Ya, berikutnya kita coba cari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda sama dengan negatif 1. Berarti kita dapatkan 1 kurang negatif 1, 2, 1, 4, 2. Jadi sama P1 P2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan 2V1 ditambah P2 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan P1 P2 itu sama dengan P1 negatif 2V1, atau V1 itu negatif 2. Sehingga kita dapatkan vektor eigen yang kedua itu adalah 1, negatif 2. Dengan demikian kita sudah memiliki sepasang nilai eigen beserta vektor eigennya. Jadi
solusi dari X aksen 1141 X adalah X sama dengan, jadi yang pertama itu adalah P1 nya adalah 12 berpangkat lambda 1, lambda 1 nya adalah 3T. Sedangkan X2 nya kita dapatkan 1 negatif 2 berpangkat lambda negatif lambda T, sehingga itu akan kita cek Wronskian dari X1 dan X2 yang hasilnya adalah determinan dari berpangkat 3T 2 berpangkat 3T berpangkat negatif T negatif 2 berpangkat negatif T, dimana determinannya ini adalah negatif 2 berpangkat 2T kurang 2 berpangkat 2T atau 4 berpangkat 2T, negatif 4 ya, negatif 4. Nah, perhatikan bahwa ini nilainya tidak sama dengan 0. Dengan demikian X1 X2 itu bebas linear. Bebas linear itu artinya membentuk himpunan solusi fundamental. Nah, jika Anda sudah memiliki basisnya atau solusi fundamentalnya, nanti kita bisa konstruksi solusi umum untuk PD ini adalah X sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 atau C1 12 berpangkat 3T ditambah C2 1 negatif 2 berpangkat negatif T. Ya, apa manfaatnya atau seperti apa nilai eigen dan vektor eigen mempengaruhi perilaku dari solusi? Ya, bisa saya gambarkan seperti pada layar. Jadi kita bentuk dulu bidang fasenya, jadi X1 X2. Nah, kita memiliki vektor eigen yang pertama adalah 1 2 1 1 2. Jadi ini akan menjadi kemudian ini akan menjadi penentu perilaku dari solusi sistem. Kemudian yang satunya lagi adalah 1 negatif 2. Dia nggak baca di sini ya. Nah, ini adalah untuk lambda negatif lambda 3, ini adalah lambda untuk negatif 1. Nah, ketika dia negatif, nanti solusi akan menuju ke 0 untuk tak hingga. Sementara kalau positif, dia akan menuju tak hingga. Ya, dari sini bisa kita gambarkan. Jadi seperti apa nanti pergerakannya. Nah, ini sama ke sini. Dan ini sama. Ini menjauh ini. Ini menjauh. Jadi kita bisa gambarkan. Nah, yang ini sama. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami. Jadi ini adalah vektor eigen yang pertama, yaitu 1 2. Ini vektor eigen yang kedua, 1 negatif 2. Nah, seperti inilah nanti perilaku dari sistem PD
dengan koefisien konstan 1141. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti lebih mantapnya kita cek pemahaman Anda dengan kuis.